Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. 12 wanita dari kalangan selebritis, model, dan selebgram terlibat dalam rumah produksi film adegan panas ini. Satu dari 12 wanita tersebut diduga selebgram Siskae. Para pemeran film adegan panas ini dibayar 10 hingga 15 juta rupiah. Polisi mengungkapkan sejak tahun 2022, 120 film telah diproduksi para pelaku. Mereka meraup keuntungan ratusan juta rupiah dari produksi film porno tersebut. Film yang diproduksi disebarluaskan dan ditransmisikan di 3 website yang berbeda. Kini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelima tersangka kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Prita Sega. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang sedang viral di kalangan masyarakat saat ini, yaitu sebuah rumah yang digunakan untuk memproduksi film dewasa atau film porno. Seperti saat ini saya sudah berada di lokasi di TKP ini di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda lihat saat ini di belakang saya, ini adalah lokasi di mana dibuatnya atau diproduksi film porno oleh para tersangka yang sudah ditetapkan tersangka sampai saat ini, di mana tersangka yang sudah diamankan yaitu sudah 5 orang. Adapun pemain atau talent dalam produksi film ini sebanyak 12 pemain talent wanita, 5 pemain laki-laki, pemirsa. Di mana, pemirsa, produksi film ini sudah lebih dari 1 tahun. Adapun motif yang sudah diinformasikan, pemirsa, dari para tersangka yang sudah diamankan yaitu untuk meraup keuntungan, di mana sudah lebih dari 500 juta keuntungan yang sudah didapatkan dari hasil produksi film ini, pemirsa. Nah, kita akan tanyakan bagaimana komentar warga di sekitar sini, pemirsa. Apakah sebenarnya mereka tahu bahwa di dalam kontrakan ini ada sebuah aktivitas warga yang sedang memproduksi film porno atau film dewasa, pemirsa? Langsung saja kita tanyakan kepada warga di sekitar sini. Halo Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ando. Oke, Ibu Ando, ini kontrakan ya Bu ya? Iya, dan kontrakan. kebetulan Ibu juga posisinya di sebelah sana ya Ibu? Iya, sebelah kiri kontrakan. Betul, sejauh ini apakah Ibu tahu di dalam ini sebenarnya ada aktivitas warga yang sedang memproduksi film dewasa, Ibu? Sebenarnya nggak tahu sih, cuman setengah tahun yang lalu dia pindah dari belakang kampus YSTN sana ke sini, katanya kantor YouTuber. Terus pas dia pindah itu sebenarnya kita juga udah agak risih sih. Pas dia syuting begitu pakaiannya kok seksi-seksi banget gitu. Cuman kan kita sebagai warga nggak begitu mau ini sama tetangga ya. Namanya sama cari rezeki gitu kan. Terus setiap hari kayaknya dia syuting pakai motor gede masuk ke dalam gitu. Pasangan gitu. Kita juga bingung kok bikin youtuber apaan gitu, cuman kita nggak nanya. Nah 2 minggu yang lalu dia pindah ngangkatin barang, kita juga nggak begitu peduli ya. Berarti Ibu Ando juga nggak begitu mencurigakan juga ya? Nggak begitu mencurigakan karena udah dibilang kantor youtuber, ya namanya selebgram begitu. Cuman setiap perempuan yang datang ke sini itu suka naik mobil pribadi ya. Kita lihat turun terus diantar sama nggak tahu orang tuanya apa siapa, kita juga nggak nanya. Terus habis itu syuting dari arah sana, syuting bawa motor gede dari sini juga. Terus pakaiannya seksi-seksi. Tapi sebelumnya ada laporan nggak Bu? Mungkin kepada ketua RT, mungkin melihat pergerakan dari tim mereka yang dari pakaian mereka aja itu sudah seksi-seksi gitu. Kayaknya untuk laporan RT nggak ada sih, cuman dia kan karena pindahan dari kampung belakang STN sama-sama satu RW, kita juga nggak begitu terlalu banyak nanya ya. Cuman ya kita nggak tahu kalau ini dibikin untuk
film porno ya, film produksi porno. Oke. Karena dia juga bilang kantor YouTuber, itu aja sih setahu saya. Di awal mereka pengakuannya kantor YouTuber dan Iya. pembuatan film horor ya Ibu ya. Iya. Oke, siap. Cuman kita udah bingung kok pakaian perempuannya seksi-seksi, berani keluar gitu di ini gitu. Itu aja kita yang bingung sih. Cuman kita nggak begitu banyak nanya oke. ya. Oke, siap. Ya Ibu udah. Ando, terima kasih banyak Ibu Iya, atas ceritanya. sama-sama. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Selamat pagi. Ya, pemirsa, memang dari pengakuan warga mereka tidak begitu mencurigakan adanya aktivitas pembuatan film porno di dalam ini, tapi mereka ada sedikit melihat bahwa memang para tim memakai baju-baju yang kurang mengenakan begitu, yang seksi begitu. Cuman dari pakaian mereka masih belum mencurigai bahwa di dalam ini ternyata ada produksi film porno. Nah, kita akan membahas ini pemirsa bersama dengan kriminolog untuk membahasnya lebih lanjut, apakah sebenarnya ini motif mereka ini, apakah sebenarnya selain uang, apakah ada motif lain? Pemirsa, langsung saja kita bahas bersama dengan Kang Maman, pemirsa. Halo Kang Maman Suherman, selamat pagi Kang. Selamat pagi. Ya, Kang Maman. Ya. Sebenarnya Kang, ini kalau kita ketahui di Indonesia, apakah ini kasusnya baru pertama kali terjadi? Apakah sebelumnya ada Kang? Kalau disebut sebagai bagian dari industri pornografi ini terbilang baru, tapi fenomena seperti ini bukan satu yang baru. Persoalannya adalah kali ini disebut sebagai industri pornografi yang sudah sampai menghasilkan 120 judul misalnya. Dari yang berjudul Inem, Gancet, Berahi, kemudian Keramat Tunggak dan lain sebagainya. Dan jelas kalau kita melihat industri pornografi kita harus dalami dulu apakah betul sebagai industri pornografi yang memang tujuannya untuk ekonomi. Oke. Karena memang industrinya sangat besar. Iya, betul. Di Amerika saja menurut sebuah data 12 miliar dolar. Di seluruh dunia 97 miliar dolar. Waduh. Uang yang berputar di bisnis pornografi. Apakah ini bagian atau bukan? Kita serahkan ke polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi pornografinya juga harus kita lihat. Apakah ini sudah masuk ke hardcore atau masih softcore? Itu juga ada jenisnya di dalam industri pornografi. Kalau yang hardcore betul-betul menampilkan ketelanjangan, ada penetrasi di dalamnya, aurat manusia yang diumbar sedemikian hingga, sementara yang softcore itu biasanya masuk kategori tidak ada unsur atau gambar penetrasi dan fetishisme yang terlalu ekstrim misalnya. Oke Kang, kita tahan dulu Ya. Kang. Ya pemirsa, kita tahan dulu untuk ngobrol bersama Kang Maman. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, kita akan kembali untuk membahas soal produksi film porno di Jakarta Selatan. Masih bersama dengan Kang Maman. Kang, ini sudah ditetapkan 5 tersangka dan sudah diketahui bahwa 12 pemain wanita menjadi talent di dalam produksi film ini dan 5 orang pemain pria. Dan ini Kang, ini dari kalangan selebgram, artis dan juga model yang mungkin kita sama-sama ketahui mereka ini public figure yang sudah dikenal oleh banyak orang. Nah, kenapa ini masih terjadi? Mereka kenapa masih berani melakukan hal tersebut, Kang? Ada 2 hal yang saya patut soroti. Yang pertama, banyak sorotan yang sifatnya bias gender, yang ditonjolkan selalu perempuan. Betul. Padahal yang terlibat bukan cuma perempuan, misalnya ada juga laki-laki dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita tidak bias gender dalam hal tersebut. Yang kedua, dalam industri pornografi itu ada 2 jenis. Ada industri pornografi yang betul-betul profesional. Semua yang terlibat di dalamnya itu menyadari bahwa mereka sedang memproduksi film porno. Jadi ada kontrak dan lain sebagainya, ada skenarionya. Filmnya biasanya ciri-cirinya panjang, 30, 45, 1,5 jam. Tapi ada juga yang sifatnya tidak profesional. Pelakunya profesional, tapi sejumlah orang yang terlibat di dalamnya adalah karena dijebak. Biasanya dalam bentuk honey trap. Honey trap itu misalnya diajak video call, lalu kemudian tanpa sadar itu direkam. Lalu kemudian korban diancam kalau tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, ini akan disebar. Tapi secara tidak langsung sebenarnya diam-diam sudah disebar video tersebut. Atau juga untuk memeras si korban tersebut. Ada yang seperti itu. Nah, yang menarik hari ini adalah ternyata menurut penyelidikan polisi, mereka adalah selebgram, mereka adalah YouTuber, mereka adalah bintang-bintang yang sudah dikenal publik. Betul. Sebenarnya. Bahkan tadi warga mengatakan mereka menyebut tempat ini sebagai
kontrakan biasa. kontrakan biasa dan kantor YouTuber Yes, misalnya. betul. Itu yang menarik yang mungkin nanti akan ditelusuri lagi oleh pihak kepolisian. Mengapa ada orang yang menjadikan industri pornografi ini sebagai bagian dari proses perjalanan karirnya misalnya. Oke. Apakah betul karena itu atau ada kajian psikologis lain di dalamnya untuk mengatakan bahwa orang-orang ini menderita gangguan seksual eksibisionis. Berarti bisa juga motif itu ya, Kang? Kemungkinan orang terlibat karena dia eksibisionis atau dia senang dengan sesuatu yang sifatnya fetis yang dipertontonkan dan lain sebagainya. Itu ada kajian psikologis tersendiri lagi. Tapi juga ada orang yang memang menjadikan industri pornografi ini seperti di luar negeri, di Amerika khususnya, sebagai bagian dari proses perjalanan karirnya. Mungkin karena mereka melihat itu lalu kemudian ikut tertarik dalam hal ini. Atau mereka tidak menyangka bahwa ternyata industri ini benar-benar industri pornografi. Tadinya cuma dipikir film dewasa yang masih bisa lulus sensor dan lain sebagainya. Karena kita harus membedakan tuh antara yang hardcore dengan yang softcore, yang bisa muncul di layar lebar dengan sekian proses editing dan lain sebagainya. Itu yang saya tidak tahu dan perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut tentang keterlibatan tokoh-tokoh ini. Tapi kalau kita lihat mungkin ada salah satu nih Kang, talent. Iya. Ini inisial S ya Kang ya. Mungkin dia juga sudah punya background pidana pornografi ya Kang. Tapi mengapa dia masih berani? Apakah memang seperti yang Kang tadi ini ada fantasi tersendiri untuk dia yang dalam dunia pornografi punya keinginan sendiri Kang, selain motifnya uang? Ada yang sifatnya exhibitionism dalam dunia hubungan intim, hubungan seksual. Mereka memang senang menampilkan bagian-bagian tubuhnya, bahkan senang ditonton orang ketika melakukan hubungan intim misalnya. Itu yang saya tadi sebutkan, ada yang seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu motif berikutnya apa. Apakah semata-mata motif ekonomi atau ada jebakan di dalamnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah masuk ke dalam industri pornografi. Karena demi viral, demi konten kan kadang-kadang orang kemudian meleset sampai ke sana kan. Sehingga dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam industri pornografi yang kita belum tahu nih kontennya itu hardcore atau softcore. Karena belum pernah disampaikan juga oleh pihak kepolisian misalnya. Cuma diberitahu ada 120. Tapi kalau melihat 120 jumlahnya dan sudah dilakukan setahun berarti industrinya sudah memang profesional. Artinya Kang, kita bisa bilang Kang, ini kurangnya sex education di warga Indonesia sehingga mereka masih tabu seperti yang Kang bilang tadi, mungkin mereka dijebak atau seperti apa Kang? Bukan lagi di soal sex education atau soal parenting di sini, tapi betul-betul ini persoalan adanya industri dan ada orang yang sadar dan tidak sadar bahwa mereka terjebak dalam industri tersebut. Dan ini bukan semata-mata di industri pornografi kan. Kita tahu kan banyak YouTuber yang juga terjebak hanya demi viral, lalu kemudian berani melakukan apa saja dan tidak memikirkan konsekuensi hukumnya misalnya. Ini yang harus kita pelajari soal literasi digital. Dan yang menarik di sini kan ini bukan industri layar lebar. Kalau kita lihat mereka main di video streaming yang berbayar bahkan. Yang juga menarik untuk dikaji, untuk dikulik adalah data tentang 10.000 pelanggannya. Sejauh ini Kang melihat sudah ada sebenarnya upaya dari pemerintah. Apakah sudah efektif Kang? Melalui sudah pemblokiran rekening dan juga Menkominfo sudah men-take down semua link-link yang sudah disebarluaskan melalui produksi film ini. Harus berlomba. Karena di take down satu yang muncul banyak, di take down satu yang muncul banyak. Yang pertama itu, yang kedua gerakan nasional literasi digitalnya harus terus disosialisasikan kepada publik. Dan yang ketiga, lagi-lagi kita bicara soal efektivitas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Apakah sudah efektif atau tidak misalnya. Itu yang jadi masalah. Yang berikutnya, bahkan definisi pornografi itu yang akan nanti membuat kasus ini, menurut saya kemudian tidak menjerakan, tidak menggentar jerakan pelaku sekalipun, karena kemudian definisinya seperti pasal karet tentang apa itu definisi pornografi misalnya, apa yang tertera di dalam Undang-Undang ITE misalnya, dan yang harus dijelaskan di dalam Undang-Undang ITE yang betul-betul harus dijerat hukum adalah mereka yang mendistribusikan dan mentransmisikan video-video sejenis ini ke media elektronik dan lain sebagainya misalnya.
Jadi pelaku penyebaran dan pendistribusiannya yang sebenarnya terjerat hukum. Oke. Itu yang harus ditekankan betul di Undang-Undang ITE. Oke. Ya. Siap Kang Maman, terima kasih banyak atas waktunya Terima Kang. kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Kang Maman. Memang ada beberapa faktor mengapa kemudian mereka tergiur untuk menjadi talent di dalam produksi film porno ini pemirsa. Kita harapkan semoga kedepannya pemirsa tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini. Demikian, kembali ke Anda di studio. Prita Zega sepakat semoga tidak ada kasus-kasus demikian terulang lagi terutama di tanah air kita ya. Terima kasih Zega. Baik, sekali lagi terima kasih Prita Zega. Kami jeda, nanti kami kembali dengan pembahasan mengenai penemuan 4 mayat tanpa kepala di wilayah Lampung. Nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Vena Kintan dari halte bus Transjakarta Bundaran HI. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.